Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang relasi. Nah, waktu semester 1 mata kuliah matematika dasar, kita juga sudah pernah belajar tentang himpunan, yang mana kita sudah mengenal cara penyajian pasangan terurut. Jadi, cara yang paling mudah menyatakan hubungan antara elemen dari dua himpunan adalah dengan himpunan pasangan terurut. Jadi, himpunan pasangan terurut diperoleh dari perkalian kartesian atau kartesian produk antara dua himpunan. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, kita tuliskan kembali definisi perkalian kartesian. Nah, perkalian kartesian ini adalah himpunan perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurut yang mungkin terbentuk dengan komponen pertama dari himpunan A dan komponen yang kedua ini dari himpunan B. Nah, jadi penulisannya seperti ini. Himpunan A, B, yang mana A kecil elemen A, dan B kecil elemen dari B. Gitu. Nah, jadi relasi antara himpunan A dan himpunan B disebut relasi biner. Karena dia ada dua himpunan, relasi biner. Maka didefinisikan sebagai berikut, relasi biner atau simbolnya R antara himpunan A dan himpunan B adalah himpunan bagian dari A cross B. Nah, A perkalian kartesiannya dengan B. Nah, jadi ada suatu relasi baru, itu adalah himpunan bagian dari himpunan A cross B. Nah, agar lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal contoh 3.11. Misalkan himpunan A berisikan nama orang yaitu Amir Budi Cecep. Itu adalah himpunan nama mahasiswa. Dan himpunan B berisikan IF 221, IF 251 sampai IF 323. Nah, IF ini adalah kode mata kuliah di jurusan Teknik Informatika. Nah, perkalian kartesian antara himpunan A dan B menghasilkan himpunan pasangan terurut yang jumlah anggotanya adalah 12. Dari mana datang 12? Kita kalikan saja anggota atau elemen-elemen dari himpunan A dikalikan dengan elemen-elemen himpunan B. Himpunan A ada 3 banyaknya, dan himpunan B ada 4. Jadi 3 kali 4 ada sebanyak 12 buah. Apa aja itu 12 buah? Nah, yang Amir ini kita hubungkan ke IF 221. Amir hubungkan ke IF 251. Dia Amir kita hubungkan ke IF 342 dan Amir kita hubungkan ke IF 323. Jadi untuk satu Amir aja bisa kemungkinan dia mengambil mata kuliah IF 221 sampai IF 323. Lakukan hal yang sama untuk si Budi dan si Cecep. Maka totalnya adalah 12 buah. Itu elemen dari A cross B. Nah, selanjutnya ada yang namanya kita definisikan di contoh ini. Misalkan R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil. Nah, ini ada relasi baru yang mana Amir ini mengambil mata kuliah IF 251. Ini kodenya. Terus Amir juga mengambil mata kuliah IF 323. Nah, sedangkan Budi mengambil mata kuliah IF 221 dan IF 251 dan Cecep hanya mengambil mata kuliah IF 323. Nah, ini adalah elemen-elemen dari himpunan R. Maka dapat kita lihat bahwa semua elemen yang ada di himpunan R ini terdapat juga di himpunan A cross B. Makanya dapat kita simpulkan bahwa R ini himpunan bagian dari A cross B. Gitu. Contoh yang kedua, misalkan himpunan P berisikan elemen 2, 3, dan 4. Himpunan Q berisikan 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R, ini relasi baru, dari P ke Q dengan catatannya, himpunan pasangan berurut P, Q ini elemen R jika P habis membagi Q. Nah, jika P habis membagi Q, maka kita peroleh himpunannya seperti ini semua. Dari mana datangnya? Coba kita lihat masing-masing. Perhatikan dulu P. Misalkan 2. 2 ini habis membagi 2. Nah, ini dia. Lanjut, 2 ini apakah habis membagi 4? Ya. Lanjut, apakah 2 habis membagi 8? Ya.
Dan apakah 2 habis membagi 9? Ternyata 2 tidak habis membagi 9, makanya tidak ada 2,9. Dan 2 juga tidak habis membagi 15, makanya di sini tidak ada 2,9 dan 2,15. Nah, seperti itu cara yang pertama. Selanjutnya kita cek juga untuk angka 3. 3 apakah habis membagi 2? Tidak, makanya tidak ada 3,2. 3 juga tidak habis membagi 4. 3 juga tidak habis membagi 8. Tapi 3 habis membagi 9 dan 3 habis membagi 15. Makanya ada 3,9 dan 3,15. Nah, itu untuk angka 3. Selanjutnya kita cek juga untuk angka 4. 4 tidak habis membagi 2. Tapi 4 habis membagi 4 dan 4 juga habis membagi 8. 4 tidak habis membagi 9 dan 15, makanya ada muncul 4,4 dan 4,8. Nah, seperti itu untuk melihat hubungan antara himpunan P dan Q, yang mana nama relasinya adalah P habis membagi Q. Dapat kita lihat bahwa R ini nanti pasti himpunan bagian dari P cross Q. Tuh. Nah, ini penyajian pasangan berurut. Selanjutnya, untuk contoh yang pertama dan contoh yang kedua tadi, bisa juga kita sajikan ke dalam bentuk diagram panah seperti ini. Diagram panah seperti ini. Rasanya waktu semester 1 mata kuliah matematika dasar sudah belajar juga ya penyajian diagram panah. Untuk contoh yang pertama tadi kita lihat himpunan A, himpunan B, tuliskan elemen-elemennya masing-masing. Barulah kita hubungkan. Amir tadi mengambil mata kuliah 251 dan 323. Budi mengambil mata kuliah 221 dan 251, sedangkan Cecep hanya mengambil mata kuliah 323. Jadi hubungkan garis dan kasih panah. Begitu juga untuk contoh yang 3.12 ini. Kita tuliskan himpunan P berisikan anggota 234, himpunan Q berisikan anggota 2, 4, 8, 9, 15. Nah, lalu kita hubungkan masing-masing 2, 2, 2 ke 2, 2 ke 4, dan 2 ke 8. Ini dia ada 3 panahnya, 3 cabangnya. Angka 3 juga 3 ke 9 dan 3 ke 15. Angka 4 juga 4 ke 4 dan 4 ke 8. Begitu penyajian dalam bentuk diagram panah. Jadi di sini penyajiannya ada 2, yaitu dengan pasangan berurut dan diagram panah. Nah, selanjutnya kita coba cek untuk contoh yang lain. Misalkan ada himpunan A berisikan warna-warna baju, yaitu warna baju merah, warna baju kuning, dan warna baju hijau. Lalu himpunan B berisik. Oke, ini adalah warna baju. Lalu himpunan B berisikan warna celana. Warna celana misalkan oranye, ungu, dan pink misalkan. Nah, jadi yang B itu adalah himpunan warna celana. Nah, misalkan ada suatu kasus, si Budi mau pergi jalan-jalan dan dia akan menghubungkan atau mencocokkan warna-warna baju dengan warna-warna celananya. Baju yang ada di lemarinya ada warna merah, kuning, hijau, dan warna celana yang ada di lemarinya ada oranye, ungu, dan pink. Nah, apa aja kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi? Nah, untuk lebih gampang bisa kita sajikan dulu ke dalam bentuk diagram panah. Coba kita bikin diagram panahnya. Misalkan himpunan A ada yang warnanya merah, kita inisialkan dengan M. Warna kuning inisialkan dengan K. Warna hijau kita inisialkan dengan H. Oke. Kita pakai huruf kecil ya untuk elemen-elemen dari himpunan merah, kuning, hijau. Lalu himpunan B berisikan elemen-elemen warna oranye, kita misalkan dengan O,
warna ungu kita misalkan dengan U, dan warna pink kita misalkan dengan P. Nah, selanjutnya kita lihat kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi. Bisa kita cocokkan baju berwarna merah. Bisa kita hubungkan ya. Kemungkinan yang pertama, baju berwarna merah dengan celana berwarna oranye, misalkan seperti ini. Lalu bisa juga baju warna merah dengan celana ungu, atau baju warna merah dengan celana pink. Kemungkinan yang kedua bisa baju kuning celana oranye, pasangan baju kuning celana ungu, dan baju kuning celana pink. Atau kemungkinan yang ketiga, baju hijau celana oranye, baju hijau celana ungu, dan baju hijau celana pink. Nah, bisa kita lihat di sini untuk A cross B-nya ada sebanyak ini ada sebanyak 3 dan yang B juga 3. Jadi totalnya banyak dari anggota A dengan anggota B, 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi ada 9 elemen dari himpunan A cross B. Itu dia untuk yang pertama. Jadi nanti di soal pasti ada juga disajikan R. Nanti R ini pastilah himpunan bagian dari himpunan A cross B. Gitu. Nah, itu contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk R ini bisa disajikan bahwa merahnya pasangannya hanya ke ungu aja, atau hijau hanya ke oranye, hijau dengan pink, atau kuning ke pink. Seperti itu ya, untuk penyajiannya bisa dalam bentuk diagram panah dan bisa juga dalam bentuk pasangan terurut. Selanjutnya kita akan bahas tentang representasi relasi. Nah, jadi selain dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan terurut, ada banyak cara lain untuk mempresentasikan atau cara menyajikan relasi. Di sini ada 3 cara untuk menyajikan relasi, yaitu yang pertama dengan tabel, yang kedua dengan matriks, dan yang ketiga dengan graf berarah. Nah, kalau sebelumnya waktu matematika dasar di semester 1 bisa kita lihat penyajiannya dalam bentuk diagram panah, dalam bentuk koordinat kartesius, dan dalam bentuk pasangan terurut. Jadi ini tambahannya ya, atau cara lainnya. Pertama kita bahas dulu representasi relasi dengan tabel. Nah, jadi relasi binar ingat lagi relasi yang menghubungkan dua himpunan dapat direpresentasikan sebagai dalam bentuk tabel. Jadi kolom pertama ini tabel dari kolom pertama menyatakan daerah asal, sedangkan kolom yang kedua menyatakan daerah hasil. Nah, ini contoh dari 3.11 yang mana ini nama mahasiswa tadi, dan yang himpunan B itu adalah kode mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Jadi bisa kita baca Amir mengambil mata kuliah dengan kode IF251 dan IF323. Begitu juga untuk Budi mengambil mata kuliah IF221 dan 251. Begitu juga dengan Cecep mengambil mata kuliah IF323. Ini dengan tabel. Selanjutnya contoh 3.12 yang tadi, yang mana nama relasinya adalah P habis membagi Q. Jadi ini daerah asalnya tadi, dan Q itu daerah hasilnya. Jadi 2 habis membagi 2, 2 habis membagi 4, 4 habis membagi 4, 2 habis membagi 8, sampai seterusnya. Jadi untuk tabel biasanya sangat jarang ya digunakan dalam pembelajaran. Nah, kita bahas penyajian yang kedua, yaitu tentang matriks. Nah, diingat kembali, minggu lalu kita udah belajar tentang matriks. Jadi, matriks itu cara penyajiannya ada baris dan ada kolomnya. Nah, ini dalam bentuk baris dan kolom. Jadi, kalau ada hubungan antara A dengan B, itu bobot atau poinnya adalah 1. Tapi, jika tidak ada hubungan antara A dengan B, maka bobotnya adalah 0. Nah, mari kita lihat contoh 3.11 dan 3.12 yang tadi, dan kita sajikan ke dalam bentuk matriks. Nah, ini tadi ya, ada relasi mahasiswa dengan kode mata kuliah yang diambil masing-masing. Nah, inilah cara
penyajiannya dalam bentuk matriks. Nah, dari mana asal-usul seperti ini? Mari kita coba tulis kembali ya. Kita buat dari atas ke bawah itu nama mahasiswanya, yaitu si Amir, nama mahasiswanya si Budi, dan nama mahasiswanya Cecep. Nah, yang di atas dari kiri ke kanan, kita akan menuliskan kode-kode mata kuliah yang diambilnya, yaitu kode mata kuliahnya yang tadi, yaitu anggota yang ada di himpunan B, yaitu IF221, lalu IF251, lalu IF342, dan IF323. Nah, selanjutnya kita beri kurung siku. Nah, disinilah nanti akan kita tuliskan bobot-bobotnya. Nah, perhatikan, Amir ini IF mengambil mata kuliah IF251 dan IF323. Maka kita akan mengisikan IF251 itu bobotnya 1 dan 323 1. Amir tidak memilih mata kuliah IF221 dan IF342. Nah, makanya diperoleh seperti ini 0101. Begitu juga dengan Cecep. Cecep hanya mengambil mata kuliah IF221 dan IF251. Berarti selebihnya 0. Ini Budi ya maksudnya. Selanjutnya Cecep mengambil mata kuliah IF323, selebihnya 0. Nah, dari sinilah diperoleh matriks yang seperti ini ya. Jadi dari atas ke bawah itu anggota dari himpunan A, dan dari kiri ke kanan itu adalah anggota dari himpunan B. Ini dia. Selanjutnya kita akan melihat juga, merepresentasikan juga contoh 3.12 yang tadi dinyatakan dalam bentuk matriks. Sama halnya seperti yang tadi, untuk dari atas ke bawah kita akan menuliskan anggota dari himpunan A, yaitu 2, 3, 4. Dan dari kiri ke kanan kita akan menuliskan anggota dari himpunan B. Anggota dari himpunan B adalah 248, 9, 15. Berarti 248, 9, 15. Lalu kita tuliskan bentuk matriksnya. Nah, tadi 2 habis membagi 2, 2 habis membagi 4, 2 habis membagi 8. 2 tidak habis membagi 9, 2 tidak habis membagi 15. Selanjutnya, 3 tidak habis membagi 2. Nah, 3 hanya habis membagi 9 dan 15. Lalu 4 hanya habis membagi 4 dan 8, selebihnya 0. Nah, dari sinilah angka-angka matriks ini diperoleh. Nah, itu dalam bentuk penyajian matriks. Bisa ya untuk menuliskan dalam bentuk matriks. Nah, cara yang ketiga yaitu representasi relasi dengan graf berarah. Nah, bisa ya disimak di sini dulu. Relasi pada sebuah himpunan dapat kita presentasikan secara grafis, secara gambar dengan graf berarah. Nah, nanti khusus untuk bahas graf kita akan bahas di pertemuan setelah UTS. Nah, tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik, tiap elemennya dengan titik, atau disebut juga dengan simpul atau vertex, dan tiap pasangan yang terurut dinyatakan dengan busur, jadi busur atau garisnya, yang arahnya ditunjukkan dengan sebuah panah. Dengan kata lain, himpunan pasangan berurut A, B, nah jadi A, B elemen R, maka sebuah busur dapat dibuat simpul A ke simpul B, yang mana simpul A ini disebut titik asalnya dan simpul B titik tujuannya, titik akhirnya. Nah, inilah hasil dari graf berarah. Coba kita lihat di sini, langkah yang pertama kita lihat dulu untuk yang ini. Jadi di sini kita lihat yang sebelah kirinya himpunan daerah asalnya ada huruf A, B, C, dan D. Berarti kita tuliskan A, B, C, dan D. Misalkan ini titik A, nah ini titik B, titik C, dan titik D. Nah, kita tuliskan kembali ya, supaya paham dari mana asal-usul seperti ini. Nah, jadi di sini A ke A ke B, nah berarti A ke A dan A ke B. Maka kita akan membuat loopingnya dari A ke A.
Dari A kembali ke A. Lalu A ke B. Selanjutnya kita lihat di sini dari B ke A, B ke C, dan B ke D. Berarti B ke A, C, D. B ke A, C, D. B ke A, B ke C, dan B ke D. Selanjutnya kita lihat di sini C ke A, C ke D. Berarti C hanya ke A dan D. C hanya ke A dan D. Dan yang terakhir kita lihat D ke B. D ke B. D ini ke B. Nah, begitulah kira-kira untuk menuliskan atau merepresentasi graf R dengan graf berarah. Gitu ya. Lebih kurang bentuknya seperti ini. Lakukan juga hal yang sama untuk contoh yang lain. Contohnya, 2 ke 2 berarti 2 ke dirinya sendiri, 2 ke 4 ada garis panahnya, 2 ke 8 berarti 2 ke 8. Lanjut, 3 ke 3 dan 3 ke 9, 3 ke 3 dan 3 ke 9. Nah, ini juga contoh yang kedua untuk menggambar graf berarah. Nah, perlu diketahui kalau misalkan pasangan terurutnya angka yang sama atau huruf yang sama seperti ini tadi, A, A, dan 2,2, maka dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A itu sendiri. Jadi busur semacam itu disebut dengan gelang atau kalang, atau yang lazim disebut adalah looping. Jadi ini berulang dia, gitu. Nah, itulah contoh representasi atau penyajian dalam bentuk graf berarah. Nah, poin selanjutnya kita akan bahas tentang relasi inversi. Nah, kira-kira ini juga pernah didengar ya, inverse. Inverse itu adalah kebalikan. Inverse itu adalah kebalikan. Nah, coba disimak ya. Jika R adalah relasi pada himpunan orang-orang di mana A, B elemen R, jika A-nya adalah ayah dari B, maka kita dapat membuat kebalikannya, yaitu B, A, yang menyatakan bahwa B adalah anak dari A. Jadi, ingat lagi inversi itu adalah kebalikan. Relasi baru tersebut dinamakan inversi dari relasi semula. Ada juga relasi yang lain namanya. Kalau misalkan relasinya hubungannya lebih besar dari, maka inversnya adalah lebih kecil dari. Kalau relasinya lebih tua dari, maka inversnya adalah lebih muda dari. Nah, secara umum, bisa relasi ini dari himpunan A ke himpunan B, kita definisikan relasi baru dari himpunan B ke himpunan A, dengan cara membalikkan urutan dari setiap pasangannya. Jadi hanya kita balikkan aja. Nah, kita baca dulu definisinya. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inversi dari relasi R, simbol dari inversinya adalah R pangkat min 1. Jadi ini adalah inversinya atau inversnya. Adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan oleh R pangkat min 1 sama dengan himpunan pasangan berurut B, A, di mana A, B elemen R. Nah, biar lebih paham kita ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soal kita yang tadi, yang mana hubungannya adalah P habis membagi Q. Anggota-anggota himpunan P habis membagi anggota-anggota himpunan Q. Maka diperoleh R-nya tadi, yang ini tadi, 2 habis membagi 2, sampai 3 habis membagi 15. Nah, inverse-nya gimana? R pangkat min 1 itu adalah inverse dari relasi R, yaitu relasi dari Q ke P dengan Q, P elemen R pangkat min 1. Maka kebalikan dari P habis membagi Q adalah Q adalah kelipatan dari P. Apa aja itu R inverse-nya? Mari kita tuliskan. R pangkat min 1 itu sama dengan. Jadi kita hanya membalikkan angka-angka yang ada di sini. Kebetulan ini angka 2,2, kalau dibalikan tetap 2,2. Yang ini 2,4, kalau dibalikan jadi 4,2. Ini tetap, ini 8,2, begitu seterusnya. Mari kita tuliskan, berarti isinya adalah 2,2, 4,2, 4,4, 8,2,
8,4, 9,3, dan 15,3. Nah, inilah inverse-nya. Bisa ya? Jadi inverse ini hanya membalikkan dari tadi. Maka bisa kita baca, 2 adalah kelipatan dari 2, 4 adalah kelipatan dari 2, 4 kelipatan dari 4, 8 adalah kelipatan dari 2. Nah, bisa kita baca seperti ini. Sampai pada akhirnya 15 adalah kelipatan dari 3. Gitu. Nah, itulah lebih kurang tentang inverse. Nah, selanjutnya coba kita sajikan ke dalam bentuk matriks. Nah, ini tadi ya yang kita tuliskan tadi, ini R inverse-nya. Nah, kalau dalam bentuk matriks tadi sama kayak tadi ya, kita tuliskan anggota-anggota dari himpunan si P adalah 2, 3, 4. Anggota himpunan dari si Q adalah 2, 4, 8, 9, 15. Nah, tadi ini relasi asalnya dari 2 habis membagi 2, begitu seterusnya. Nah, tapi kalau inverse-nya, kita cukup mencari transpos dari matriks M ini, yaitu mengubah baris menjadi kolom, mengubah baris menjadi kolom, mengubah baris menjadi kolom. Nah, itulah hasil dari R inverse-nya yang disajikan ke dalam bentuk matriks. Jadi diperoleh matriks baru, kita namakan matriks N, yang mana N ini diperoleh dari M transposnya. Bisa kita lihat ya, di sini hasil dari R inverse. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang komposisi relasi. Nah, komposisi relasi ini juga sebenarnya udah dipelajari di bangku sekolah dan juga udah belajar juga di semester 1 ya. Cara lain dari mengkombinasikan relasi adalah dengan mengkomposisikan dua buah relasi atau lebih. Nah, ini definisinya. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, selanjutnya ada juga namanya S. S ini adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Coba lihat, dari himpunan A ke himpunan B, itu relasinya si R. Dan dari himpunan B ke himpunan si C, itu relasinya adalah S. Nah, komposisi R dan S, jadi R dan S, dinotasikan dengan S bundaran R, jadi yang 0 kecil ini bacaannya bundaran ya. S bundaran R atau komposisi R adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan. S bundaran R adalah himpunan pasangan terurut A, C, yang mana A ini elemen dari himpunan A, C kecil ini elemen dari himpunan C. Dan untuk beberapa B elemen B, A, B elemen R, dan B, C elemen S. Nah, ini bisa kita lihat langsung ke contoh agar lebih pahamnya ya. Misalkan nih, ada himpunan R berisikan pasangan berurut 1,2, 1,6, sampai 3,8. Nah, ini adalah relasi dari himpunan 1, 2, 3 ke himpunan 2, 4, 6, 8. Nah, coba kita lihat nanti diagram panahnya ya. Jadi 1, 2, 3 dihubungkan ke 2, 4, 6, 8 diperoleh 1,2, 1,6, 2,4, 3,4, 3,6, 3,8 begitu. Lalu yang 2, 4, 6, 8 itu dihubungkan juga ke himpunan yang berisikan anggota STU, yang mana diperoleh 2,U, 4,S, sampai 8,U. Nah, ini hasilnya. Asal-usulnya seperti ini. Maka komposisi relasi R dan S adalah diperoleh seperti ini. Dari mana asal-usulnya? Nah, ini dia ya. Jadi dari 1 ke 2, 1,2, lalu dari 2 ke U. Berarti dari 1 ke U. Ini dia. Lanjut. Dari 1 ke 6, 1,6, dan 6, T. Berarti dari 1 ke T. Ini dia. Lanjut 2,4, 4,S. Berarti dari 2 ke S. Masih ada lanjut lagi 2,4 dan 4, T. Berarti 2, T. Nah, ini dia 2, T. Bisa ya dilihat, disimak. Lanjut 3,4
dan 4,S. Yang ini tadi, berarti 3,S. Nah, ini dia. Lanjut, 3,4 dan 4,T, berarti 3,T. Ini dia. Terakhir, 3,6. Berarti 6,T. Berarti 3,T masih ini juga. Dan terakhir 3,8, 8,U. Berarti 3,U. Ini dia. Itu maksudnya ya. Nah, komposisi relasi R dan S lebih jelas lagi kita gambarkan ke bentuk diagram panah. Nah, ini bentuk diagram panahnya. Nah, ini tadi. Nah, coba kita lihat kembali yang 1,2123 ini dihubungkan dengan 2468 sehingga diperoleh tadi himpunan R ini ke sini. Itu tadi himpunan R, ini ke sana itu himpunan S. Nah, himpunan R tadi bisa kita lihat 1 ke 2, 1 ke 6, terus 2 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 6, 3 ke 8. Lanjut, dari 2468 dihubungkan juga ke STU. Ini contoh soalnya tadi, sehingga diperoleh 2 ke U, 4 ke S, begitu seterusnya. Jadi kalau kita hubungkan dari kiri ke kanan, 1 ke 2, 2 ke U, maka diperoleh 1, U yang tadi. Terus 1 ke 6, 6 ke T, makanya diperoleh 1, T. Nah, begitu tadi ya, kita mengkomposisikan fungsinya. Mungkin kalau misalkan masih ragu, silakan dipelajari kembali ya, atau diulang lagi materi video menit sebelumnya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sifat-sifat relasi. Nah, jadi sifat relasi ini ada 3 ya. Sifat relasi yang pertama yaitu refleksif, yang kedua simetri, dan yang ketiga transitif. Mari kita bahas untuk yang pertama, yaitu refleksif. Nah, definisinya adalah relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, A elemen R untuk setiap A elemen A. Nah, ini dia definisinya dan ini dia contohnya. Nanti kita urai ya contohnya. Kita baca dulu. Misalkan himpunan A berisikan anggota 1, 2, 3, 4. Dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka yang pertama relasi R 1,1, 1,3, dan seterusnya bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi yang berbentuk A, A yaitu 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Itu contoh yang A. Jadi ini langsung aja jawaban yang dia kasih. Nanti kita urai untuk pembahasannya. Lalu contoh yang B, relasi ini tidak bersifat refleksif. Karena apa? Karena 3,3 tidak ada di sini. Nah, gimana maksudnya? Coba kita uraikan ya contoh dari 3.20 A dan B. Pertama kita bahas dulu untuk yang A. Yang ini nggak ada ya. Oke, kita jawab langkah yang pertama untuk yang A. Nah, tadi untuk refleksif definisinya adalah untuk setiap A, elemen A, ini adalah simbol dari untuk setiap ya, kalau di matematika. Untuk setiap A elemen A, maka ada A, A elemen dari R. Nah, coba kita lihat untuk setiap A elemen A. Berarti lihat dulu anggota yang pertama. 1 elemen dari A. Apakah benar? Nah, jadi karena di sini A, di sini A juga. Kalau di sini angka 1, ganti A-nya dengan 1, berarti ganti A-nya dengan angka 1 juga. Berarti 1,1 elemen R. Apakah benar 1,1 ini elemen R? Benar ya, 1,1 ada di R. Berarti untuk yang pertama terbukti. Lanjut kita cek lagi untuk anggota yang kedua, yaitu angka 2. 2 elemen dari A. Apakah benar?
tadi ganti A-nya dengan 2, berarti ganti A-nya juga dengan 2. Apakah benar 2,2 elemen R? Maka kita cek apakah di R ini ada 2,2? Ada. Berarti benar untuk anggota yang angka 2. Selanjutnya kita cek untuk elemen yang ketiga, angka 3. 3 ada di A. Apakah benar 3,3 ada di R? Setelah kita cek, ternyata di sini ada 3,3, maka juga memenuhi definisi refleksif. Terakhir kita cek anggota yang keempat, yaitu angka 4. 4 elemen dari A. Apakah benar 4,4 elemen dari R? Maka kita cek, apakah di sini ada angka 4,4? Ada ya. Berarti benar untuk yang 4,4. Nah, diperhatikan ternyata untuk setiap anggota yang ada di A, maka berlaku juga A, elemen R, yaitu 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4 ada di R. Nah, kalau udah memenuhi definisi refleksif, maka benar ya, R ini bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi yang membentuk A, ada di R ini. Nah, itu contoh yang A. Bisa ya dipahami? Maka terbukti kesimpulannya, ini simbol dari kesimpulan. Kesimpulannya adalah R ini bersifat refleksif. Itu dia. Nah, coba kita bahas uraian untuk yang B. Katanya di sini soal yang B ini, relasi R ini soal baru, ini soalnya ya. Katanya di sini R ini tidak bersifat refleksif karena 3,3 bukan elemen R. Ini bacanya bukan elemen R. Nah, kenapa bisa seperti itu? Mari kita ulas satu persatu. Ingat lagi definisi dari simetris. Untuk setiap A elemen dari A, maka berlaku A, elemen R. Nah, sama kayak tadi ya, kita cek masing-masing anggota A. Tadi anggota A, ingat lagi, 1, 2, 3, dan 4. Kita cek masing-masing anggota. 1 ada di A, gitu. Maka 1,1 ada di R. Apakah ada 1,1 di R? Ternyata ada ya. Berarti untuk yang pertama, anggota pertama berlaku. Lanjut kita cek untuk anggota yang kedua. 2 ada di A, maka haruslah berlaku 2,2 ada di R. Apakah ada 2,2? Ada. Berarti untuk anggota yang kedua berlaku juga. Lanjut kita cek 3 elemen A, maka haruslah 3,3 ada di R. Coba kita cek, apakah ada 3,3 di R? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, maka sudah menyalahi definisi dari refleksif. Nah, kalau udah berhenti aja di sini ini salah, maka tidak perlu kita cek yang 4. Walaupun sebenarnya 4,4 ada di R, tapi untuk satu anggota yang angka 3, 3,3 tidak ada di R. Nah, maka karena dia tidak memenuhi syarat dari refleksif, satu aja tidak memenuhi yang ini, maka terbukti bahwa R ini bukan atau tidak bersifat refleksif. Jadi untuk refleksif ini saya ingatkan kembali, dicek masing-masing dari anggota A ini haruslah berlaku A, elemen dari R gitu. Itu ya untuk mencek refleksif. Sifat yang kedua, nah tadi kan sifat yang pertama, sifat-sifat relasi yang pertama refleksif, yaitu kita cek setiap anggota A berlaku A, elemen R. Nah, kalau sifat yang kedua ini, kita bahasnya yang simetrik ini ya, yang ini nggak usah kita bahas. Nah, sifat yang kedua yaitu simetrik atau setangkup. Jadi, kita baca aja untuk selanjutnya simetrik ya. Kalau tadi refleksif, sekarang simetrik.
Nah, definisi dari simetrik, relasi R pada himpunan A disebut setangkup atau simetrik jika A, B elemen R, maka B, A elemen R juga untuk setiap A, B elemen A. Nah, untuk yang simetrik ini kita ceknya bukan dari himpunan A lagi ya, tapi dari himpunan R. Coba dipahami baik-baik. Saya ulang kembali, untuk simetrik ini yang kita cek bukan dari himpunan A lagi, tapi kita lihat dari himpunan R. Kalau A, B ada di R, maka berlaku kebalikannya, yaitu B, A elemen R. Nah, ini ada dua contoh juga, A sama B. Katanya di sini, misalkan A himpunannya 1, 2, 3, 4, dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka, yang pertama, relasi R ini bersifat setangkup atau simetrik. Karena apa? Jika A, B elemen R, maka B, A juga elemen R. Nah, di sini ada 1,2 dan 2,1 elemen R, begitu juga 2,4 dan 4,2 elemen R. Nah, nanti kita urai juga ya, untuk yang A ini kenapa emang bisa simetrik. Terus contoh yang B, katanya tidak simetrik, karena apa? Karena 2,3 ada di R, tapi kebalikannya tidak ada di R. Coba kita urai satu persatu untuk sifat simetrik. Untuk yang A. Nah, jadi ingat kembali ya, saya ulang kembali, kalau refleksif tadi kita ceknya dari himpunan A, tapi kalau untuk simetrik, kita tidak perlu mencek yang ini, tapi kita langsung cek di R ini. Nah, saya tuliskan dulu untuk definisi dari simetrik. Simetrik tadi, untuk setiap A, B ada di R, maka berlaku B, A juga ada di R. Ini definisinya. Nah, coba kita cek satu persatu untuk anggota R ini dulu. 1,1. Nah, coba kita cek. 1,1 ada di R, maka berlaku kebalikannya. Kebetulan angkanya sama. 1,1 dibalikan juga tetap 1,1. Berarti 1,1 ada di R juga. Maka terbukti benar untuk anggota yang pertama. Lalu kita cek 1,2 ya. Lanjut kita cek 1,2. 1,2 ada di R, maka harus berlaku kebalikannya. Kebalikan dari 1,2 adalah 2,1. Harusnya ada di R. Apakah ada 2,1 di R? Kalau ada, berarti berlaku untuk definisi. Lanjut kita cek yang ini, 2,1 yang ini. Tadi udah ini udah, berarti 2,1. Cek, 2,1 ada di R. Kebalikan dari 2,1 adalah 1,2 yang tadi. 1,2 juga ada di R ya. Lanjut kita cek 2,2. 2,2 sama nasibnya dengan 1,1. Karena angkanya sama. 2,2 ada di R, maka berlaku kebalikannya 2,2 juga ada di R. Nah, selanjutnya kita cek 2,4. Kita cek 2,4. 2,4 ada di R. Maka haruslah berlaku kebalikannya. Kebalikan dari 2,4 adalah 4,2. Apakah ada 4,2 di R? Ternyata ada. Dan yang terakhir, kita cek, ini juga ya, 4,2 sama kayak tadi. 4,2 ada di R, kebalikan dari 4,2 adalah 2,4. 2,4 juga ada di R ya. Dan yang terakhir barulah yang 4,4 ini. 4,4 ada di R. Kebalikan dari 4,4 tetap 4,4 ada di R. Nah, jadi kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketujuh anggota di R ini mempunyai setiap A, B di R, berlaku B, A juga ada di R. Karena memenuhi definisi dari simetrik, maka kesimpulannya R yang di sini bersifat setangkup atau simetrik. Atau simetris ya, gitu. Jadi yang kita cek untuk simetris ini yang pasangan berurut dari R. Bisa ya dipahami? Nah, coba kita cek untuk yang B. Relasi R 1,1 sampai 4,2 katanya tidak simetrik. Setangkup ini simetris ya.
Kenapa? Karena 2,3 ada di R, tapi 3,2 tidak ada di R. Itu alasannya. Coba kita jawab kembali. Saya tuliskan kembali definisi dari simetrik untuk setiap A, B elemen R, maka berlaku B, A juga elemen R. Nah, coba kita cek untuk yang pertama. 1,1 sama kayak tadi ya. Tadi 1,1 ada di R, maka kebalikan 1,1 tetap 1,1 ada di R. 1,1 ada di R. Yang ini 2,3 kita cek ya. 2,3 ada di R. Maka kebalikan dari 2,3 adalah 3,2. Jadi 3,2 ini haruslah ada di R. Kita cek apakah ada 3,2 di R? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, maka dia menyalahi definisi dari simetris. Tidak memenuhi syaratnya. Nah, dari sini aja sudah salah, tidak perlu kita cek sampai ke ujung. Jadi dia harus semuanya berlaku. Nah, maka kesimpulannya di sini R yang di sini tidak bersifat simetris. Oke, gitu ya. Jadi tidak perlu cek sampai habis. Bisa ya dipahami untuk sifat simetris dan sifat refleksif sebelumnya. Nah, selanjutnya, sifat yang ketiga dari relasi adalah transitif atau bahasanya menghantar. Oke, kita sebutnya transitif. Yang pertama tadi refleksif, yang kedua simetris, dan yang ketiga transitif. Definisinya adalah relasi R pada himpunan A disebut transitif atau menghantar jika, ini syaratnya ya, A, B elemen R, B, C elemen R, maka A, C elemen R untuk semua A, B, C elemen A. Nah, ini transitif tadi. Biar lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Kita lihat misalkan A, himpunan A berisikan anggota 1, 2, 3, 4. Relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka yang pertama, ini ada R, katanya di sini bersifat menghantar atau transitif. Nah, periksa dengan membuat tabel berikut. Nah, coba kita cek ya. Bisa dengan tabel, bisa juga dengan cara yang tadi. Nah, ingat lagi ya, hanya satu-satunya yang sifat yang pertama refleksif, kita mulai dari yang A ini. Tapi kalau untuk simetris dan transitif, kita ceknya mulai dari R ini. Gitu. Coba kita lihat tadi, definisi dari transitif adalah untuk setiap A, B elemen R dan B, C elemen R, maka berlaku A, C elemen R. Jadi perhatikan, angka di sini sama-sama B, maka kesimpulannya A, C, digabung ini ya, A, C elemen R. Bisa kita lihat di sini, cek dulu, 2,1. 2,1 elemen R. Dan berarti kalau misalkan 2,1 kita cari juga angka di sini harus 1. Yang mana angka di sini 1? Tidak ada ya. Berarti kalau di sini nggak ada angka 1, kita tidak melanjutkan untuk yang bagian ini. Maka kita mulai dari 3,1, juga nggak ada 1 setelahnya. Kita mulai dari 3,2. 3,2 elemen R, dan maka kita harus mencari juga 2, berapa yang ada di R. 3,2 ada di R mulai dari 2,1. 2,1 juga ada di R. Nah, kesimpulannya coba kita cek, ini udah sama angkanya, berarti kesimpulannya haruslah 3,1 ada di R, yaitu 3,1 ada di R. Apakah benar 3,1 ada di R? Benar ya. Berarti untuk yang pertama terbukti berlaku syarat transitif. Selanjutnya, setelah 3,1, 3,2 kita cek, 4,1 nggak bisa kita cek karena sama kasusnya seperti ini tadi. Lanjut kita cek 4,2. 4,2 ada di R dan kita lanjutkan tadi 2,1 juga ada di R. Nah, karena di sini sama ya angkanya, sama-sama 2. Ini dia, sama. Berarti kesimpulannya adalah 4,1, ambil angka ujung dengan ujung, ada di R. Karena 4,1 juga ada di R, maka memenuhi sifat transitif.
Setelah 4,2 kita pakai, lanjut kita pakai 4,3. 4,3 ada di R, dan berarti kita cari juga 3, berapa ada di R. Nah, ternyata ada dua kali ya, 3,1 dan 3,2. Berarti dua kali juga kita bikin 3,1 dan 3,2. 4,3 elemen R, juga elemen R. Nah, sama kayak tadi, coret-coret, berarti 4,1 ada di R. Ternyata 4,1 juga ada di R. Lanjut, ini dicoret-coret, berarti 4,2 ada di R. Apakah benar 4,2 ada di R? Benar. Berarti yang untuk ini juga benar. Ternyata semua anggota di R ini memenuhi sifat dari transitif. Kalau memenuhi sifat dari transitif, berarti kesimpulannya R ini bersifat transitif atau menghantar. Nah, makanya bisa juga disajikan ke dalam bentuk seperti ini tadi atau dalam bentuk tabel, sama aja ya. Dengan catatan kita harus paham dengan sifat-sifatnya ini harus sama angkanya, harus sama. Kita cari yang dengan yang ada di soal. Itu dia untuk sifat transitif. Semoga bisa ya dipahami. Kalau ragu bisa diulang kembali untuk memahaminya. Nah, contoh yang B, katanya contoh yang B, si R ini tidak transitif. Karena apa? Karena 2,4 dan 4,2 ada di R. Tapi, katanya di sini, kalau ini sama angkanya, berarti haruslah 2,2 ada di R. Tapi kenyataannya 2,2 tidak ada di R. Terus juga ada 4,2 dan 2,3 ada di R, tapi haruslah 4,3 ada di R. Kenyataannya 4,3 nggak ada di R. Coba kita urai kembali dengan cara yang tadi. Saya ulang kembali definisinya. Untuk setiap A, B elemen R dan B, C elemen R, maka berlaku A, C elemen R. Langkah yang pertama, untuk 1,1 bisa kita tulis ya. 1,1 itu kalau dibolak-balikan dia tetap cari 1, sekian yang ada di R. Ternyata tetap 1,1 ada di R, sehingga 1,1 juga ada di R. Ini maksudnya bisa dicoret ya. Kebetulan dia juga 1,1 ada di R, maka untuk 1,1 memenuhi sifat transitif. Selanjutnya kita pakai 2,3 yang ini. Berarti kita tuliskan 2,3 elemen R, dan berarti kita harus mencari 3, berapa ada di R. Nah, 2,3, 3, sekian tidak ada di R ya, berarti yang ini nggak bisa kita pakai. Lanjut kita lihat atau cek 2,4. Cek 2,4. 2,4 ada di R, berarti haruslah kita cek 4,2 ada di R. Nah, ini juga sama, maka kesimpulannya kita coret sama-sama 4, berarti haruslah 2,2 ada di R. 2,2 ada di R. Apakah benar ada 2,2 di R? Ternyata tidak ada. Nah, berarti kalau seperti ini dia menyalahi atau tidak memenuhi syarat transitif. Gitu. Ini dia ya yang tadi. Nah, ini juga nggak perlu dicek sebenarnya, tapi kalau mau dicek silahkan. Pokoknya kalau udah aja satu elemen yang tidak memenuhi syarat, berarti kesimpulannya untuk yang B, R ini tidak bersifat transitif. Gitu. Itu untuk contoh yang B. Semoga bisa ya dipahami untuk sifat-sifat refleksif, simetris, dan transitif. Nah, terakhir namanya relasi kesetaraan. Apa itu relasi kesetaraan? Nah, ini definisinya ya. Relasi R pada himpunan A disebut relasi kesetaraan atau equivalence relation jika ia refleksif, setangkup, dan menghantar. Jadi relasi equivalent, kita bacanya relasi equivalent atau relasi kesetaraan. R itu, R dikatakan relasi equivalent
jika dia memenuhi 3 sifat. Apa aja tadi? Yaitu sifat refleksif, berarti kita cek, terus sifat simetris, dan transitif. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan dari contoh-contoh yang tadi, kalau himpunan R yang sama tadi, kalau dia memenuhi refleksif, simetris, dan transitif, simetris ini setangkup, transitif ini mengantar, kalau memenuhi ketiga sifat ini, maka dia langsung disebut relasi ekivalen. Gitu. Nah, itu dia untuk contoh dari relasi, yaitu definisi dari relasi kesetaraan. Selanjutnya, di sini ada satu soal ya, tugas. Nah, misalkan A berisikan anggota 1, 2, 3, 4, dan himpunan R berisikan yang ini 1,1, 1,2, sampai 4,4. Nah, coba dikerjakan, apakah relasi ini adalah relasi ekivalen? Berikanlah jawaban Anda. Ingat lagi, kalau relasi ekivalen berarti dia memenuhi ketiga sifat. Berarti silahkan dicek masing-masing. Cek dulu apakah R ini relasi refleksif, lalu cek apakah R ini relasi simetris, dan cek apakah ini relasi transitif. Kalau memenuhi ketiga sifat itu, maka dapat dikatakan R ini adalah relasi ekivalen. Silakan buat di buku catatannya masing-masing. Setelah itu di-scan dan kirim ke link Google Form yang akan saya kirimkan nanti ke grupnya. Oke, semoga bermanfaat dan paham dengan apa yang saya sampaikan. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.